Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alona Syaika Dionova Syarani dengan NPM 21101100134430444 dan teman saya yang bernama Ningrum Koridatul Bahiyah dengan NPM 21101100134430449 dari kelas manajemen 04 sore. Kami akan mempresentasikan materi PPT yang telah kami buat. Dan materi PPT yang akan kami presentasikan adalah pasar tenaga kerja. A. Pengertian. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tenaga kerja. Pada pasar ini, penjualan adalah pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan yang mencari atau memerlukan tenaga kerja. Untuk kompensasi atau pembayaran, perusahaan akan membayar gaji, tunjangan, asuransi kepada tenaga kerja. B. Fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja yakni berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi untuk sarana informasi tentang ketenaga kerjaan, berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja yakni bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. C. Jenis dan ciri-ciri pasar tenaga kerja. Jenis pasar tenaga kerja yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer untuk pekerja penuh waktu dan permanen atau permanen full time. Pasar sekunder memasok pekerja sementara atau paruh waktu. Ciri-ciri pasar tenaga kerja yaitu 1. Pasar tenaga kerja terdidik, yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik. 2. Pasar tenaga kerja terlatih, yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terlatih. 3. Pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti tukang angkut, tukang batu, dan lain-lain. D. Cara kerja pasar tenaga kerja. 1. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja meningkat seiring dengan turunnya upah, dan sebaliknya, permintaan turun saat upah naik. Akibatnya, kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan ke bawah. 2. Penawaran tenaga kerja. Ketika upah naik, kuantitas tenaga kerja yang dipasok akan meningkat. Sebaliknya, penurunan upah mengurangi tenaga kerja yang disediakan. Oleh karena itu, kurva penawaran tenaga kerja miring ke atas. 3. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah yang diminta, jumlah pekerja, dan upah ditentukan. Sebaliknya, apabila upah berada di bawah keseimbangan, akan ada kekurangan pasokan. Pada gambar di atas termasuk contoh kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada gambar bawah termasuk contoh kurva keseimbangan pada pasar tenaga kerja. E. Pelaku dan indikator pasar tenaga kerja. Pelaku pasar tenaga kerja yaitu pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Indikator pasar tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Yang kedua, distribusi usia. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja. Yang keempat, imigrasi bersih. Yang kelima, globalisasi. Dan yang keenam, ketersediaan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan. G. Kelebihan dan kelemahan pasar tenaga kerja. Kelebihan pasar tenaga kerja yaitu yang pertama untuk membantu mengurangi pengangguran, yang kedua untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, yang ketiga untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang keempat untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan pasar tenaga kerja yaitu yang pertama munculnya suatu kegiatan percaloan tenaga kerja, dan yang kedua munculnya sebuah tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.